Berjumpa lagi dalam mata kuliah fungsi real. Hari ini kita mau membahas tentang limit fungsi. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan juga ajaran kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat untuk kita dan kita akan mendapat berkah. Amin. Oke, nah ini adalah mind map limit fungsi di mana di limit fungsi itu ada pendahuluan. Di sini ada konsep limit, juga limit kiri dan limit kanan. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian ada pengertian presisi limit, teorema limit, di mana ada teorema limit utama, teorema substitusi, dan juga teorema apit. Untuk fungsi trigonometri ini juga ada teorema trigonometri utama dan juga yang khusus. Dan juga nanti kita akan mempelajari apa sih bedanya limit di tak terhingga dan limit tak terhingga. Oke, nah ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Karena yang pertama ini sudah terbahas pertemuan sebelumnya, saya akan mulai dari presisi limit. Nah, presisi limit itu adalah bagaimana kita membuktikan limit suatu fungsi menggunakan definisi epsilon delta. Nah, biasanya ini terkadang dilewatkan di pelajaran kalkulus khususnya karena ini dinilai sedikit rumit, tapi saya harap walaupun sedikit rumit pembuktiannya ini saya rasa perlu untuk kalian pelajari. Kenapa? Karena ini merupakan prototipe kita mengetahui atau membuktikan suatu limit, dan ini bisa epsilon delta ini digunakan sebagai dasar untuk materi-materi pembuktian. Oke, nah definisi pengertian presisi limit. Jadi bunyinya adalah limit untuk fungsi fx di mana x-nya menuju c adalah L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 yang diberikan betapapun kecilnya itu, maka pasti terdapat delta yang lebih besar dari 0 juga yang berpadanan sedemikian rupa sehingga jarak fx ke L itu kecil dari epsilon, asalkan nilai mutlak X dikurang C itu ada di antara 0 sampai delta. Ini didefinisikan pada box merah ini ya. Nah, maknanya adalah definisi ini mungkin kalau dilihatnya rumit, tapi intinya kalau boleh saya jabarkan itu adalah kita mau lihat kedekatan dari fx dan juga L itu dinilai dari epsilon, di mana jarak dari fx ke L itu tidak akan lebih dari epsilon. Nah, untuk itu berapapun nilai epsilonnya yang diberikan, seberapapun kecilnya itu epsilon yang diberikan, maka kita dapat mencari suatu delta. Kita dapat mencari suatu delta yang nilainya itu adalah lebih besar dari jarak X ke C. Nah, mungkin bisa diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi kita mau melihat kedekatan dari fx dan juga si L, di mana itu dilihat dari epsilonnya, maka di sini ada epsilon lebih besar dari 0. Kita perlu mencari delta yang lebih besar dari 0. Tapi kalau digambarkan ini, jadi ini ruas kiri ini bisa digambarkan dengan gambar yang ketiga ya, di mana nilai X kita, ini X-nya bisa jadi ada di sini atau di sini, itu
itu dia berada pada interval C min delta sampai C plus delta. Jadi ada di sekitar sini. Jadi intinya adalah kita mau cari berapapun epsilon yang diberikan, epsilon positif yang diberikan sekecil apapun, kita dapat mencari delta sedemikian sehingga terbukti limitnya adalah seperti ini. Oke, pelan-pelan ya. Kita coba bahas contoh soal. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya suatu fungsi f(x) di mana fungsinya adalah x kuadrat min 4 per x min 2. Ini adalah fungsi rasional ya. Ini hasilnya adalah x plus 2 apabila x-nya tidak sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau sama dengan 2 maka fungsi ini jadi tidak terdefinisi. Nah, oleh karena itu kita pengen tahu bagaimana perilaku fungsi f(x) ini di persekitaran 2. Karena kalau 2 sendiri jadi tidak terdefinisi ya. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat perilaku di sekitar 2, di titik 2 sendiri tidak bisa, maka kita bisa menggunakan limit. Nah, maka kita perlu mencari limit f(x) di mana x-nya itu menuju 2. Maka kita bisa faktorkan x kuadrat min 4-nya jadi seperti ini. Dan ini bisa saling menghilangkan ya, x min 2 yang di atas dan juga yang di bawah, di pembilang dan juga penyebutnya. Maka diperoleh limit dari x plus 2 di mana x-nya ini mendekati 2 atau menuju 2. Maka kita bisa peroleh hasilnya adalah 4. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Saya mengambil x-nya dari sisi kiri maupun sisi kanan atau limit kiri dan limit kanannya, di mana x-nya ini mulai dari 1,9 terus menuju ke 2. Begitu pula yang dari sisi kanan dari 2,1 terus menuju ke 2. Kalau dilihat hasilnya, nilai f(x)-nya dari 3,9 ini menuju ke 4, begitu pula dari sisi kanannya. Nah, jadi tabel ini memperlihatkan nilai fungsi f(x) di sekitar 2 dalam situasi x mendekati 2 dari arah kiri dan juga kanan itu f(x)-nya mendekati 2. Nah, mungkin bisa juga saya ceritakan yang definisi tadi step by step ya. Jadi f(x) dapat dibuat sebarang dekat ke 4 dengan membuat x cukup dekat ke 2. Oke, L kita di sini adalah 4, sedangkan C kita di sini adalah 2. Oke, f(x)-nya tadi ini ya, x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, jarak f(x) ke 4 itu dapat dibuat sebarang dekat dengan membuat jarak x cukup dekat dengan 2. Oke, jadi f(x) itu akan semakin mendekati 4 jika x-nya semakin mendekati 2. Oke, nah ini jarak f(x) ke 4 dapat dibuat sebarang kecil dengan membuat jarak x ke 2 cukup kecil. Dan ingat, x-nya tidak sama dengan 2. Oke, karena jadi tidak terdefinisi ya kalau 2. Selanjutnya, jarak f(x) ke 4 itu dapat dibuat lebih kecil dari sebarang bilangan positif dengan membuat jarak x ke 2 itu lebih kecil dari suatu bilangan positif. Dan x min 2 lebih besar dari 0. Nah, untuk sebarang epsilon yang lebih besar dari 0, maka terdapat delta yang lebih besar dari 0 sehingga si jarak x kedua ini ada di antara 0 pada interval 0 sampai delta, mengakibatkan jarak f(x) keempat itu kecil dari epsilon. Nah, maka jika jarak x ke c kita itu ada di antara 0 sampai delta, maka
mengakibatkan jarak fx ke L kita juga kecil dari epsilon atau tidak lebih besar dari epsilon. Nah, mungkin ditulis dalam notasi matematisnya seperti ini, sama seperti definisi kita yang tadi ya. Nah, situasi ini secara singkat ditulis dengan lambang limit untuk fx di mana x-nya menuju 2 adalah 4. Oke, satu lagi contoh mungkin ya. Nah, kita diminta untuk membuktikan limit dari fungsi 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 di mana x-nya menuju 2 itu adalah 5. Nah, kita diminta untuk kalau membuktikannya menggunakan epsilon dan juga delta. Nah, jadi kita akan mencari suatu delta, nilai delta yang akan mengakibatkan jarak atau fx-nya dikurang L ini kecil dari epsilon. Nah, untuk dari itu kita perlu melakukan yang namanya analisis pendahuluan. Jadi, pembuktian ini bisa kita kerjakan dengan 2 step atau 2 langkah. Yang pertama, langkah pendahuluannya dulu, seperti sama aja kayak kita ngotrek-ngotrek di kertas buram, kemudian nanti baru bukti formalnya. Nah, analisis pendahuluannya, ingat lagi, senjata kita apa sih? Senjata kita punya definisi. Definisi kita tadi apa? Nah, definisi kita tadi ini ya. Ini ruas kirinya, ini ruas kanannya. Nah, maka kita bisa nih bergerak dari kanan dulu sebenarnya. Tapi ditulis juga yang sebelah kiri ya. Nah, kita akan mencari delta sedemikian rupa sehingga jarak x ke C kita, karena C kita di sini adalah 2, itu ada di antara interval 0 sampai delta. Maka jarak fx dikurang ke L itu kecil dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan ini. Kita mau cari dulu deltanya itu berapa ya. Nah, jadi kita pandang persamaan dari ruas kanan. Jadi kita bisa bergerak dari ruas kanannya dulu. Nah, kita main dulu di sini ya. Nilai mutlak dari 2x kuadrat min 3x dikurang 2 per 2x min 2 kurang 5 itu kecil sama dengan 0 jika dan hanya jika. Nah, kita mulai nih otak-atik. Ini bisa kita faktorkan. Kemudian ini ada sama ya, sama-sama di penyebut dan pembilangnya x min 2. Kita bisa coret. Jadi sisanya adalah ini. Nilai mutlak dari 2x plus 1 dikurang 5. Kecil dari epsilon. Jika dan hanya jika. Nah, ini tinggal dilakukan operasi aljabar seperti biasa. 2x dikurang 4. Kemudian ini 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi tinggal 2x min 2. Kenapa perlu mengeluarkan ini? Karena kita mau biar bentuknya nanti itu sama kayak ini. Nah, mau bentuknya ke sini nanti ya. Kita akan mencari bentuknya biar nilai mutlak S kurang 2 kecil dari delta. Nah, setelah 2 ini nilai mutlaknya 2-nya bisa dikeluarkan karena konstanta ya. Masih ingat kan ya sifat-sifat operasi aljabar. Kemudian setelah itu maka 2-nya ini bisa kita pindah ruas ke epsilon. Jadinya kita peroleh ini. Yang mutlak dari x min 2 itu kecil dari epsilon per 2. Nah, inilah delta kita. Nah, inilah delta kita. Delta kita yang akan memenuhi fx-nya dikurang L itu kecil dari epsilon. Selanjutnya, karena kita udah buat analisis pendahuluan, maka bukti formalnya adalah, nah misal diberikan, gini caranya ya, cara membuat bukti formalnya kita
misal diberikan epsilon lebih besar dari 0. Pilih deltanya adalah epsilon per 2. Nah, ini delta ini yang udah kita peroleh dari analisis pendahuluan tadi. Nah, dari 0 kecil nilai mutlak X kurang 2 kecil delta, kita peroleh. Nah, baru mulai bergerak nilai mutlak Fx dikurang L. Nah, nanti saling difaktorkan, terus saling menghilangkan. Jadi seperti ini. Kemudian jadi 2 dikali X min 2. Nah, udah sampai tahap ini, X min 2-nya bisa kita pilih. Akan kecil dari 2 delta, karena dari sini tadi ya. Nah, kecil dari delta, 2 delta. Deltanya sendiri kita sudah pilih tadi di atas, epsilon per 2. Maka ini saling hilang, 2-nya tinggal epsilon. Maka kita bisa menyatakan bahwa Fx dikurang L itu kecil dari epsilon dengan delta yang udah kita pilih, yaitu epsilon per 2. Nah, seperti itu gambaran pembuktiannya. Jadi ada 2 step dulu ya. Oke. Nah, oke.